Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron Aufbau. Di sini sudah ada konfigurasi elektronnya. Sebelum kita memahami dulu tentang konfigurasi elektron Aufbau, kita harus mengerti aturan yang ada, yaitu kenapa dari konfigurasi Aufbau itu dari 1S2 ke 2S2 ke 2P6 ke 3S2 ke 3P6 dan seterusnya. Kenapa nggak diacak aja? Nah, itu memang sudah ada aturannya, yaitu prinsipnya bagaimana energi itu mengalir dari yang terendah ke yang tinggi. Ibaratkan seperti ini, seperti Anda berkunjung ke Burj Khalifa, tentu Anda akan berjalan atau istilahnya naik tangga dari lantai terendah hingga ke atas, seperti itu. Lalu kenapa untuk elektron di S itu cuma bisa diisi 2, elektron di P cuma bisa diisi 6, D10 dan F itu 14? Itu memang sudah ada aturannya juga, karena itu memang dari orbitalnya, dimana ada prinsip yang mengatakan bahwa satu orbital hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Nah, diketahui bahwa elektron S itu ada satu orbital, sehingga dia hanya memiliki 2 elektron. Lalu untuk P itu ada 3 orbital, sehingga dia bisa diisi 6 elektron, dan D itu ada 5 orbital, sehingga dia bisa diisi 10 elektron, dan F itu ada 7 orbital, sehingga dia bisa diisi untuk 14 elektron. Kita startnya dari mana? Startnya dari 1S2. Lalu kita masuk ke 2S2, kita masuk ke 2P6, ke 3S2, lalu ke 3P6, lanjut ke 4S2, 4S2, kita lanjut ke 3D10, lalu ke 4P6, habis itu ke 5S2, lanjut ke 4D10, lalu ke 5P6, lalu lanjut ke 6S2, lalu kita lanjut ke 4F14, lalu kita lanjut ke 5D10, lalu lanjut ke 6P6, setelah ke 7S2, lanjut lagi ke 5F14, ke 6D10, dan terakhir ditutup dengan 7P6. Ini adalah konfigurasi elektron yang saya ulangi lagi dari 1S2 2 ke kita lanjut ke 2S2, lanjut ke 2P6, lanjut ke 3S2, lalu lanjut ke 3P6, habis itu ke 4S2, lalu ke 3D10, lalu ke 4P6, ke 5S2, ke 4D10, ke 5P6, lanjut ke 6S2, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, dan 7P6. Tetapi teman-teman, bagi saya cara ini cukup rumit. Dari situ saya menemukan suatu terobosan baru, cara yang lebih simple, dimana kita bisa menghafalkan semua ini dalam satu kalimat. Apa itu? Itu susu, sapi, sedap, suwedap, Nah, satu kalimat ini bisa menjadi hafalan kalian untuk mengerjakan konfigurasi Aufbau. Nah, terus artinya ini apa sih? Jadi gini, susu itu menggambarkan 1S2, lalu sapi itu terdiri dari 2 kata, yaitu saya 2 kosongan itu sangat tinggi, bisa ditulis sebagai 2S2 dan 2P6. Lalu sapi lagi bisa lanjutkan jadi 3S2 dan 3P6. Lalu sedap terdiri 3 warna untuk SE, D, dan AP. Se kita definisikan sebagai 4S2, D-nya kita definisikan sebagai 3D10, up-nya atau sedapnya
kita definisinya sebagai 4P6 dan serta ini saya tidak salah itu 5S2 4D 10 saya 5 5P 6 lalu sumedap ini kita bagi menjadi 4 yaitu nya jadi 6S2 ini kita ibaratkan jadi F yaitu 4S14 lalu D dan A itu sama yaitu jadinya 5D10 dan 6P6 saya jelaskan. Nah ini juga sama SUEDAP yang SU kita lanjut jadi 7S2 dan yang E kita lanjut jadi 5F14 yang D kita lanjut jadi 6D10 yang P kita lanjut jadi 7P6. Nah dari sini kita bisa menghafalkan seluruh konfigurasi alfabet dari 1S2 hingga 7P6 lebih simpel dengan satu kalimat susu sapi sedap susu itu 1S2 sapi itu 2S2 dan 2P6 begitu pun sapi yang selanjutnya 3S2 dan 3P6 lalu sedap terdiri dari SDP sementara suwedap itu SFDP. Nah selain masakan ini kalian begini kayaknya begini itu susah mas karena kita nggak tahu ini standar dari berapa apalagi ini 4S2, 3D10 dan 4P6 kenapa D-nya nggak 4? Nah itu memang agak sulit tetapi yang bisa saya rumuskan adalah yang harus kita hafalkan ketika kita bertemu dengan S. Nah ketika kita bertemu dengan S startnya itu dari 1 lalu ketika kita bertemu dengan P startnya itu dari 2 lalu ketika kita bertemu dengan D start itu dari 3 lalu kalau F itu startnya dari 4 maksudnya start itu gimana kita lihat di sini susu itu kan S baru muncul pertama kali dan di depannya angka berapa 1. Nah kalau sapi itu kan berarti ada sapi itu P nya itu berarti startnya dari berapa 2 dan sini sama kan kalau tidak ada satu lagi kita tinggal lanjutkan saja. Lalu sini sedap ini gimana D ini baru pertama muncul sedap ada D. Nah karena ada D berarti kita ingat dulu D ini startnya dari berapa ya dari sini startnya D ini 3 begitu juga dengan S di sini suwedap ketika kita bertemu dengan F pertama kali langsung kita konfigurasi F ini mulainya dari berapa. Nah di sini ada startnya adalah 4 berarti di sini F startnya itu dari 4 itu yang bisa jadi gambaran kalian dimana start ini kalian bisa sampai start. Lalu yang perlu kita hafalkan adalah banyaknya elemen paham di sini. Kalau S itu bisa menampung sebanyak 2 elektron. Lalu P itu ada 6 elektron. Lalu D ada ada 10 elektron dan F ada 14 elektron. Nah, sini banyak elektron. Jadi teman-teman, ini adalah tips saya bagaimana kita bisa mengerjakan aturan dari alfabet itu dengan simpel. Pertama kita juga menguatkan ini dulu. Yang pertama kita harus paham konsepnya dari konfigurasi elektronnya sendiri. Dari pada video ini saya lebih menekankan bagaimana saya memberikan tips and trik mengerjakan konfigurasi alfabet itu dengan simpel dan lebih mudah dipahami. Karena saya yakin ini agak susah dipahami. Karena saya sendiri juga merasa demikian.
Oleh karena itu saya akan memberikan sesuatu tips ya yang ini. Dengan satu kalimat kita bisa menghafalkan seluruh fungsi dari konfigurasi OVO ini sendiri. Tetapi kita juga harus menghafalkan aturasinya, di mana startnya itu berapa dan banyaknya elektronnya itu berapa, sehingga kita bisa langsung mencerna coba kita tuh gini. Jadi ketika kita tahu bahwa ini sudah ada, saya yakin pengerjaannya juga akan lancar. Oke, kita lanjut saja. Kita kemudian, jika saya punya suatu unsur list dengan terdapat 17 elektron, maka konfigurasinya berapa? Nah, kita langsung saja tuliskan. Itu yang pertama dengan susu berarti 1 S2. Lalu sapi, oke, sapi berarti 2 S2. Sapi P, ada P nya, berarti ada 2 P6. Lalu sapi lagi, kan ini sudah susu, sapi, dan ada sapinya lagi, berarti kita bisa tulis 2 I grafik saya 3 X2 dan 3 P6. Nah, sebelum lanjut kita itu dulu ada berapa? Ini ada 2, 6, jadi 10 elektron sudah sebenarnya 10. Oke, kalau ada 2 sama 6 berarti ada berapa? Ada 8. Jadi 10 tambah 8 sama dengan 18. Jadi kelebihan. Nah, ini bisa kita tulis sebagai 3 P5. Oke, gimana? Paham? Bagaimana cara mengerjakan konfigurasi elektronnya itu dalam aturan OVO? Kita lihat lagi, misalnya saya punya X berapa ya? 28. Oke. Nah, kita lanjut langsung. Ini susu berarti 1 S2, sapi 2 S2, 2 P6, sapi 3 S2, 3 P6. Sudah susu, sapi berarti saatnya sudah. Nah, kalau sudah berarti ada SGP, jadi kita pasang dulu 4 S2 dan 3 D10. Kita hitung dulu ya, apakah ini sudah cukup atau belum. Yang pertama ada 226, ini berapa? Ini adalah 10. Kalau ada 262, ini berapa? Juga 10. Nah, ini ada 10, berarti ini ditambah 10. Nah, kalau ditambah ini hasilnya 30, berarti kelebihan berapa? Ya, kelebihan 2. Berarti ini kita tulis dan 3D8 supaya dia mencukupi. Seperti ini bagaimana cara contoh pengerjaan dari konfigurasi elektron OVO. Tapi teman-teman, ada satu aturan yang kita patut perhatikan. Ini adalah aturan yang spesial. Bagaimana ketika ini kejadiannya terjadi pada elektron S dan D. Jadi ketika kita tahu orbital, bagaimana cara menentukan orbitalnya. Nah, S ini kan punya satu orbital, satu kotaknya. Kalau D itu ada 5. 2, 5. Nah, ketika kita dapatkan pada hasil akhir itu misalnya menjadi 4S2 kita dapatkan ketika orbital ini kita mendapatkan 4S2 dan 3D4. Ini itu tidak boleh teman-teman. Kenapa? Jadi ini supaya elektronnya itu seimbang. Ketika ini kita taruh nah, satu orbital di sini, lalu kita taruh di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan jangan kekurangan sambung. Supaya seimbang, kita harus menyumbangkan dari 4S2 ini ke 3D4. Oleh karena ini jadinya seperti ini. Nah, kalau ini akan jadi seimbang. Jadi
Jadi hari ini tertulis dari 4S1 dan 3D5. Ada dua peristiwa di sini yang dapat diberikan persediaannya, yaitu ketika kita menerapkan S ini menjadi 2 dan D ini 4, kita ubah menjadi S nya jadi 1 dan D nya jadi 5. Kalau ketika S nya itu 2 dan D nya itu 9, kita ubah menjadi S nya itu 1 dan D nya itu 10. Itu aturan yang harus dipatuhi dalam mengusahakan konfigurasi elektron ketika kita menemukan suatu kejadian di mana terjadi seperti ini. Misalnya kita menemukan 4S2 dan 3D4, kita harus ubah menjadi 4S1 3D5. Begitupun juga dengan 4S2 3D9, kita wajib menjadi 4S1 dan 3D10. Saya rasa ini bisa dipahami, semoga untuk membantu. Oke, sekarang kita bisa memahami dari konsep konfigurasi outbound. Saya ingin mengenalkan dulu pada konfigurasi dengan muatan positif dan muatan negatif pada konfigurasi outbound. Yang pertama, jika kita punya AL dengan R13, tapi di atasnya ada 13. Nah, harus kita ingat adalah 13 itu berarti kita mengurangkan elektron yang ada sebanyak 3 kali, bukan dinamakan. Berarti kita bisa sebutkan jumlah elektron itu sama dengan 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Nah, artinya yang akan kita konfigurasikan adalah sebanyak 10 elektron. Misalnya kita konfigurasikan adalah 1 S2 2 S2 2P6. Ini susunannya 10 elektron. Ini yang sifatnya muatan positif. Apa yang terjadi pada muatan negatif? Sama, hanya kita berbeda saja dengan muatan positif. Jika muatan positif kita kurangkan, pada muatan negatif kita tambahkan. Kenapa begitu? Karena memang elektron itu sendiri itu bersifat negatif. Contohnya, kita punya misalnya P15 3 Nah, artinya di sini jumlah elektron tersebut kita tambahkan 3, 15 ditambah 3 sama dengan 18. Berarti elektron yang akan kita konfigurasikan itu sebanyak 18 elektron. Disebutkan 1S2 2S2 2P6, lalu 1 lagi 3S2 dan 3P6. Ini sudah 18, 4, 10, 12 dan 15. Ini hasil dari konfigurasi muatan positif dan muatan negatif. Oke, jadi selanjutnya kita akan menentukan bagaimana suatu unsur ini dari konfigurasi elektron outbound-nya dia ada di periode atau golongan berapa. Yang pertama, bagaimana cara menentukan periodenya? Nah, periodenya itu sendiri ditentukan dari apa yang namanya kulit darurat. Lalu pada golongan itu sendiri ditentukan semana ada 3 ya, L sama verifikasinya itu sendiri, lalu ada P, D. Nah, kalau proses itu tentu saja dari
nilai S-nya itu sendiri bro. Yang ada di elektronnya, dia nilai elektronnya berapa. Lalu kalau dari B itu dari elektron valensi ditambah 10. Lalu untuk D itu dari nilai S ditambah D. Nah, lalu ada paralel lagi yang kita perlu pahami. Kalau S dan P ini dia berada di golongan utama. Lalu untuk yang D itu di golongan transisi. Atau oke. Nah, supaya semakin lebih paham dengan soalnya, kita mulai dari S terlebih dahulu. Misalnya, suatu unsur ini berangkat di 3S2. Maka dia itu periodenya sama dengan 3. Sementara golongannya itu berapa? Ini style begini. Nah, golongannya tinggi 2 apa? 2A. Karena S masih termasuk dalam golongan pertama. Yang perlu diketahui adalah dalam penulisan golongan itu wajib menggunakan angka romawi. Lalu kita lanjut ke soal yang menggunakan P. Misalnya ada 4S2, 3D10, dan 4P3. Nah, berarti bagaimana sih cara menentukan periode golongannya? Maka periodenya tetap sama, periodenya berarti 4 karena kualitas luasnya itu 4. P sama dengan 4. Lalu golongannya itu berapa? Golongannya adalah elektron valensi ditambah 10. Berarti ini elektron valensi adalah nilai elektron yang ada di luar. 2 dan 3. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 10 dengan 15. Nah, 15 ini kita ambil angka yang reaksinya yaitu 5. Berarti jawabannya adalah 5A. Nah, oke, saya pahami. Sebelum kita masuk ke contoh soal dari D itu sendiri, berujung D, kita perlu tahu ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, jika D itu berakhiran dari 6, lalu 7 dan 8, maka nilai dari golongannya itu tetap 8. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kan kita tahu bahwa nilai dari itu S sama 7. Kalau misalnya ini 6, berarti kan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, berarti dia masuk di golongan 8. Kalau misalnya 7, berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kan nggak ada golongan 9D. Berarti ini tetap dimasukkan ke golongan 8. Lalu itu yang di 8 sama atau 2 sama yang 10 dia masuk ke 8. Nah, pertanyaannya kalau D-nya itu 9 atau 10 itu gimana? Ya, kita bisa mengikuti angka yang terakhir yang lainnya. Tapi karena D9 itu nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena aturan istimewa yang satu bisa sebagai. Nah, kalau D-nya ada 10, maka kalau misalnya ditambah 2 dengan 10 ditambah 2 itu berarti dia contohnya adalah 12. Nah, berarti kita ambil angka belakangnya menjadi golongan 2B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Bagi kita mengetahui aturan tadi, bagaimana jika saya mendapatkan 4S2 dan 3D3? Oke, bagaimana cara pekerjaannya? Tarik ini S ditambah D, berarti punya dari elektron S dan D ini ditambah, berarti 2 ya, ditambah 3 sama dengan 5. Jadi kita masuk dalam golongan berapa? Golongan 5A. Kalau untuk periodenya periode berapa? Dari ini jadi periode 3. Seperti itu.
Nah, kita tinggal pakai aturan yang tadi. Misalnya dari 4 S2 3D 7. Maka bagaimana cara kerjanya? Kita tambahkan dulu elektron terluarnya, yaitu 2 ditambah 7 sama dengan 9. Karena 9 kan kita masukkan ke dalam golongan 8. Jadi kita masuk ke dalam golongan 8B. Lalu periodenya dia adalah periode 3. Di periode 3. Nah, seperti itu. Simple bro. Jadi dasar sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga penjelasan saya di awal hingga akhir ini bisa bermanfaat, bisa menjadi membantu kalian dalam ulangan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih karena memperhatikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.